jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan maksiat-maksiat sekecil apapun itu, karena dosa dan maksiat yang kita lakukan meskipun sekecil apapun, maka akan membinasakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, bukankah kita pernah mendengar dan pernah disampaikan di mimbar ini kisah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mid'am? Dia terbunuh oleh pasukan kaum musyrikin ketika di perang Khaybar. Melihat budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpanah oleh pasukan kafir kemudian meninggal dunia, maka sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut langsung seketika mengatakan, hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah. Semua sahabat-sahabat menganggap dan mengucapkan kalimat tahniah, kalimat sukacita bahwasanya selamat Mid'am di surga, selamat bagi Mid'am di surga, selamat baginya surga. Tetapi mendengar hal yang seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, Mid'am tempatnya bukan di surga, akan tetapi Mid'am tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat semuanya bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa Mid'am tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Mid'am telah mengambil sehelai kain dari rampasan perang di perang Khaybar yang belum sempat saya bagikan. Ternyata Mid'am telah mengambil lebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar mengambil satu helai kain, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mid'am tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mid'am sendiri berpikir bahwasanya hal itu hanya kecil, dan amalan-amalan yang dia lakukan terhadap baktinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan dosa yang menurut dia kecil. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang namanya dosa itu kecil, karena konsekuensinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan besarnya azab dan siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan hal yang kecil yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian bertemu dengan malaikat Mikail, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma lam ara Mikail dhahiqan qad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril,
mengapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tersenyum? Kemudian ketika mendapatkan pertanyaan yang seperti itu, malaikat Jibril kemudian menjawab, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma dhahiqat Mikail mundu khuliqatin nar. Kata malaikat Jibril, malaikat Mikail tidak lagi dia tersenyum, tidak lagi dia tertawa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka. Padahal kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin, neraka Allah ciptakan bukan untuk malaikat, tetapi neraka Allah ciptakan untuk kalangan manusia dan jin. Tetapi kita senantiasa meremehkan dan seakan-akan tidak ada rasa takut sama sekali terhadap siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, satu konsep yang telah saya sampaikan, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa sekecil apapun, kemaksiatan-kemaksiatan sekecil apapun, karena semua itu akan membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah satu kisah terjadi yang dialami oleh salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanpa disadari dan juga tanpa disengaja, Aisyah radhiyallahu anha melihat salah satu istrinya yang bernama Sofia, yang mana di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofia memiliki fisik dan tubuh yang pendek dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya. Kemudian terlontar dari lisan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, ya Rasulullah, Sofia pendek ya Rasulullah. Mungkin menurut Aisyah radhiyallahu anha hanya menyebutkan begitu saja, tanpa memikirkan bahwasannya hal itu nanti konsekuensinya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah memandang hal itu hanya kecil, hanya ucapan-ucapan belaka. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Aisyah tersebut dengan mengatakan, ya Rasulullah, Sofia pendek ya Rasulullah, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, laqad qulti kalimatin law mujizat bima'il bahr la nazajtuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, hati-hati dengan ucapan Anda. Seandainya ucapan kamu itu memiliki warna, memiliki rasa, dan ucapan tersebut engkau celupkan di tengah-tengah lautan, maka lautan akan tercemari, akan berubah warnanya, berubah rasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu sekali lagi, salah satu konsep yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diteruskan oleh sahabat-sahabat yang mulia untuk kita bisa selamat di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhirat, harusnya seorang mukmin memandang dosa seperti yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahtal jabal. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya dan harusnya seorang mukmin melihat dosa-dosa seakan-akan ia duduk di tepi gunung yang sangat-sangat besar. Yakhafu an yaqa'a alaih, dan di dalam hatinya ada rasa takut, jangan-jangan gunung itu nanti akan menimpa dirinya. Harusnya seorang muslim memiliki sifat dalam memandang dosa. Jangan sampai kita memandang dosa, kata Abdullah bin Mas'ud, wa innal fajir, sesungguhnya orang yang suka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, wa innal fajir yara dhunubahu kaddubar marra ala unfi. Seorang yang suka bermaksiat, seorang yang suka melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat dosa seperti lalat hinggap di hidungnya, dengan kepakan tangan seakan-akan sudah selesai. Tetapi ma'asyiral muslimin rahmani wa rahmakumullah, dosa sekecil apapun konsekuensinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, nerakanya Allah bukan hal yang kecil, tapi sesuatu yang luar biasa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala.